Menurut saya sih sebenarnya KPK ini masih perlu. Dengan catatan, kurangin drama Koreanya. Drakornya. Drakornya. Hari ini kan masyarakat mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan Polri. Ini dari dulu, bukan sekarang aja, dari dulu. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan itu, kalau masih ada KPK, Kalau kita bilang bahwa KPK nggak diperlukan, itu langsung disebut pro koruptor itu. Mindsetnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan Bandit Kota, cara berpikirnya para bandit dalam melihat persoalan. Tema malam hari ini adalah, masih perlukah KPK? Ya saya pikir perlu masih. Artinya kalau saat ini ya, hanya kita perlu beberapa catatan gitu ya. Kalau menurut saya, posisi hari ini masih perlu dengan catatan bahwa pencegahan harus lebih diutamakan. Misalnya dicegah gimana? Pencegahan korupsi. Wah, orang sekarang ini Gimana? selama ini KPK ini kan kayak polisi lalu lintas. Nunggu di tikungan ya kan, tahu-tahu kita kaget, wah ada polisi ya, gitu, itu yang harus, makanya kenapa perlu itu menjadi catatannya bahwa yang diharapkan KPK itu memberantas korupsi itu dalam menyelamatkan anggaran negara. Itu harus berfokus pada misalnya begini. KPK harus berani dengan segala kekuatannya ketika RAPBN itu menjadi APBN, KPK harus berani melakukan kajian. Gini. Mana yang markup, mana yang tidak. Kita Gitu. harus tahu dulu, karena ini kan KPK ini kan dibuat pada tahun 2002 kalau nggak salah ya. 2001 ya. 2002. Oke. Kenapa KPK dibuat itu? Dalam rangka ada krisis kepercayaan pada waktu itu masyarakat terhadap dua institusi besar ini, Maksudnya Polri dan Kejaksaan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa KPK dibentuk untuk mengefisienkan dan mengefektifkan soal kasus korupsi. Bayangkan, Bos, 21 tahun hari ini kan, dari 2002 sampai dengan 2023 hari ini. Berarti 21 tahun. 21 tahun, ya. Apakah Polri efektif dan tidak? Itu pertanyaannya kan. Kejaksaan efektif dan tidak melaksanakan tindak pidana korupsi itu. Oke. Saya pikir hari ini ya sudah efektif. Jadi kalau sudah efektif dan efisien, ya sudah KPK lebih bagus bubar saja. Dan itu kan menghabiskan anggaran aja kan. Iya. Berapa triliun dihabiskan tiap tahun misalnya? 1,2, 1,3 itu. Iya. Tapi pengembalian dana kayaknya nggak sampai segitu. Periode 2014-2018 itu malah cuma 1, berapa triliun itu. Dan terakhir di nons itu sama Firly ya, tahun 2002 kalau nggak salah, per tahun 2022 itu pengembalian baru 2,6 triliun. Enggak, bukan persoalan untung rugi di sini, Gus. Ini persoalannya efektif tidak. KPK hari ini masih ada. Ya kalau menurut saya sudah tidak efektif lagi. Sudah 21 tahun loh. Masa kita tidak percaya institusi Polri untuk kembali lagi kepada pekerjaannya semula gitu loh. Bukannya begini, kalau menurut saya ini ya, Iya. menurut saya sih sebenarnya KPK ini masih perlu. Dengan catatan, kurangin drama Koreanya. Drakornya. Kayak gitu. Ya, Jadi boleh saja. hanya nangkap yang kecil-kecil, yang besar diumpetin. Iya. Kayak gitu. Begitu orang bilang tajam ke atas, tumpul ke bawah, ya kan? Atau drama Korea yang lain misalnya, model ini misalnya, ketika urusannya misalnya banyak hal-hal yang sebenarnya dalam tanda kutip, ya kan, itu jadi tanda tanya besar. Ini sebenarnya dijebak, memang salah atau seperti apa? Iya. Enggak, memang begini ya, kalau kita lihat kinerja KPK, ini survei indikator politik Indonesia itu. Kinerjanya memang turun. Dari kepuasan masyarakat itu ya. Makanya itu kenapa saya bilang perlu dengan catatan kritis gitu ya. Ketika KPK tidak mau memperbaiki diri, ya memang itu tadi akan menjadi inefisiensi dan tidak efektif bagi penegakan hukum. Nah, ini yang perlu ke depan harusnya kita harus sudah membahas sampai kapan ini KPK
ad hoc ini, kan gitu. Kalau menurut Itu. aku sih begini, paling penting itu KPK ini kan sebenarnya dibentuk untuk menangani hal-hal yang tidak tertangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, misalnya nangkap hakim misalnya, Iya. ya kan? Atau nangkap polisi, ya kan? Kayak gitu. Karena ini bagian dari penegakan hukum atau jaksa misalnya. Tapi kan pada prakteknya dalam tanda petik, ya kan? Itu juga bagian dari nakut-nakutin hakim. Ya. Iya kan? Atau nakut-nakutin jaksa yang tidak pro sama dia. Kan ada juga anggapan begitu. Contoh misalnya, kenapa setiap jaksa yang melakukan penuntutan, ya kan, itu jaksa yang bersidang itu nggak bawa harus dituntut berapa, itu di remote, di WA apa di SMS itu nanti dari Jakarta. Nah, padahal pembuktian formil dan material itu ada di pengadilan. Nah, bagaimana kalau misalnya KPK yang bermasalah? Siapa yang mau tangkap? Nah, sebelum ada undang-undang revisi undang-undang KPK itu, memang itu jadi persoalan. Tapi memang sesudah ada undang-undang KPK ini, kan dengan adanya apa sih ini? Dewan Pengawas, ini kan menjadi lebih tertata ya. Iya. Kayak gitu. Kalau dulu ini kan KPK itu menjadi maha benar, maha adil, ya kan? Maha segalanya, maha tahu, maha mengintip, ya kan? Maha memata-matai, ya kan? Kayak gitu. Nah, itu kan tentu dengan adanya Dewan Pengawas itu kan diharapkan itu terawasi. Ya kalau saya sih, kalau memang ini, ya dia juga tidak boleh kebal hukum juga. Oh iya dong. Yang jelas begini, ini sudah 21 tahun. Ad hoc itu kan ya sifatnya sementara. Kalau sudah 21 tahun, usianya sudah melebihi daripada Udah dewasa lah ya. Udah dewasa sebenarnya 17 tahun kan. Artinya sudah saatnya kita sudah saatnya kita lihat kinerjanya dari A sampai Z dari awal-awal. Mungkin di awal-awal sudah bagus. Nah, hari ini memang banyak persoalan. Faktanya kan KPK sudah beberapa kali karyawannya ya. Kasus kemarin itu yang terjadi penyuapan. Apa yang di rutan itu ya? Iya. Nah, itu jadi masalah juga. Nah, kalau menurut saya ya lebih bagus ditiadakan saja itu lembaga ad hoc itu menghabiskan anggaran aja. Diselesaikan ya. Selesaikan aja, kembalikan ke Polri lagi. Kembalikan ke kejaksaan lagi. Atau begini juga. Gabung. Bro. Kalau menurut aku, kalaupun harus ada, maka tupoksinya agak diperjelas. Mereka ini menangani apa misalnya? Soal money laundering misalnya. Iya. Iya kan? Ini kan banyak sekali kasus-kasus sebenarnya yang ini. Jadi di gaji besar itu mestinya menangani pekerjaan-pekerjaan besar. Bukan misalnya hal-hal yang bisa ditangani oleh tingkat Kapolsek, misalnya ditangani KPK yang membutuhkan dana sangat besar. Kayak gitu kan? Misalnya urusan korupsi 50 juta, 20 juta ya kan. Padahal misalnya money laundering, taruhlah misalnya contoh yang sempat heboh soal 301 yang judi itu ya. 303 ya. 303. Nah, yang kayak gitu itu kan mestinya KPK atau misalnya laporan dari PPATK. Iya kan? Yang diinikan oleh Pak Mahfud misalnya. Itu kan mestinya KPK yang follow up. Karena nilainya besar. Atau misalnya apa yang BTS ada lagi yang lain. Jadi sekarang ini justru yang banyak nangani kasus-kasus besar itu justru kejaksaan memang. Nah, harapan saya sih sebenarnya, kalaupun ini mau ada perubahan, misalnya, dia ini menangani pidana-pidana yang terkait dengan kejahatan kerah putih. Yang itu misalnya dia sudah sangat berlapis-lapis tingkat keamanannya, bahkan mainnya sudah lintas negara misalnya. Itu bukan jadi lembaga sebesar institusi KPK dengan kewenangan yang sangat besar, fasilitas yang sangat luar biasa, pekerjaannya tingkat polsek. Ya memang harus menjadi catatan kritis buat kita. Pertama, anggaran untuk nanganin itu 2 kali lipat dibanding kejaksaan. Kejaksaan itu 30 miliar itu udah include semua kasus. Itu. Sementara KPK untuk ngurus korupsi itu 70 miliar per tahun. Jadi dia untuk menangani kasus Kejaksaan Agung itu 30 miliar tuh. Ada korupsi di situ, ada pidana-pidana lain. Iya. Nah, sementara
KPK itu 70 miliar untuk biaya operasionalnya. untuk biaya operasional penanganan kasus, kan gitu. Nah, ini kalau kita kalau Per kasus itu berarti penyidiknya ya? penyidik beda lagi, gaji penyidik itu hampir rata-rata 2 kali lipat Dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Nah, ini perbandingan dengan Kejaksaan Agung. Nah, penyidik biasa itu di Kejaksaan Agung 11 juta. Aduh. Di KPK itu 22 atau 23. Makanya gitu. kalau polisi malah lebih kecil lagi kalau saya tidak salah. Iya. Kalau dengan fasilitas yang segede itu pekerjaannya polsek kan bahaya. Nah itu ya, saya agak sepakat itu memang tupoksinya. Jadi begini, kita kan belum pernah dengar semenjak KPK didirikan itu, KPK belum pernah melakukan review atau evaluasi terhadap APBN kita. Iya. Gitu. Kan ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Misalnya begini. Apakah kan ada kebijakan itu tidak bisa dipidana? Ya. Kan gitu ya, ada sinyalemen begitu kan. Kebijakan tuh nggak bisa dipidana. Tapi kalau ini menyangkut anggaran yang markup, apakah itu tidak bisa dipidana? Kan gitu. Nggak, maksud saya begini. KPK ini dengan anggaran sebesar itu harusnya dia bisa memotret APBN mana yang markup, mana tidak. Pertanyaannya, ketika misalnya DPR dengan pemerintah, dengan eksekutif, termasuk DPRD lah ya, mereka rapat banggar, apakah mereka ada di situ, mengintip di situ, atau menelaah hasil itu? Saya meragukan itu. Nah itu, ya kan. Padahal bagian dari tindak pencegahan itu. Kenapa saya yang bilang dilakukan ini kan justru di hilir. Di hilir itu misalnya contoh EKTP sudah jalan, ya kan. Begitu EKTP sudah jalan, disikat di ujung. Ya kan, karena dia butuh pembuktian dan lain sebagainya. Begitu disikat di ujung, kemudian proyeknya mangkrak, Hambalang, Mikarta. Jadi posisinya begitu itu yang dilakukan oleh KPK. Justru KPK ini menjadi penghambat pembangunan. Karena dia misalnya bukan pencegahan. Dia ini menangani di ujung. Habis itu pemenang tendernya mengerjakan proyek di penjara semua. Jadi main di tikungan ini. Iya, main di tikungan. Iya, kayak Honda. Polisi lalu lintas. Nah, itu kenapa? Kenapa saya bilang itu KPK masih perlu kalau kinerjanya ya begitu. Iya. Jadi gini, saya mau ambil contoh kasus ini di Dephan ini. Ketika Jokowi mengingatkan Prabowo itu untuk menghemat anggaran di Departemen Pertahanan. Itu kan ada sekitar 50 triliun. Kan harusnya itu sudah terbaca di era APBN gitu. Iya. Bertahun-tahun itu nggak terbaca gitu loh. Nah, ini menarik tadi IKTP. Iya. Kenapa saya bilang bahwa selama ini KPK harusnya itu mereview, Cak. Maksudnya begini. Dia harusnya bukan diukur itu menghambat pembangunan sebetulnya. Dia hanya kasih catatan. Proyek ini menurut perhitungan kita, gitu kan? Harusnya kan bahasanya begitu. Iya. Ini mengandung markup sekian persen. Tolong disesuaikan, kan begitu. Nah, IKTP yang menarik di IKTP ini adalah Gamawan Fauji itu padahal tidak wajib menteri itu konsultasi terhadap KPK, itu nggak wajib itu. Nah, terus? Cuman Gamawan lakukan. Waktu menetapkan proyek itu? Iya. Jadi dari awal, dari mulai pradesain, desainnya, bahkan ketika sudah ditenderkan pun dibawa. Lalu kenapa bermasalah? Itu yang menjadi pertanyaan saya ini. Jangan pembiaran. BG Jilid 2. BG Jilid 2 itu kan artinya ada indikasi kriminalisasi gitu loh. Jadi ada juga order kasus maksudnya begitu. Harusnya kan begini, maksud saya gini ya, ketika fokusnya adalah menyelamatkan uang negara, ketika pradesain ini dibawa IKTP gitu kan. Contohlah misalnya harganya sekian. KPK kan harus cari vendor lain. Pembanding. Ya, oke. Kan begitu kan? Ya. Kalau pembandingnya ini misalnya menyatakan, oh gila nih markup, kenapa lo nggak pakai ini? Kan itu udah bisa diselamatkan. Proyek tetap jalan dong dengan budget seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang yang terjadi adalah ini dibiarkan, anggaran sudah habis dicawe kemana-mana, akhirnya nggak habis itu penuntasannya pun hanya ditangkap sebagian ditutup yang lain. Iya. Gitu. Ini tebang pilih tebang ini apa pengaruhnya? Jadi saya analogikan gini lah. Misalnya contoh lah proposal bandit lah misalnya.
saya ajukan lah, ya kan, ke ente lah. Ente udah setujuin misalnya. Iya. Dengan anggaran sekian gitu kan. Ya apapun itu kan udah terjadi tuh. Betul. Udah disepakatin dan harus dikeluarkan kan gitu kan. Nah, ketika itu dibilang korupsi kan kenapa nggak dari awal? Dicegah dari awal. Dicegah. Padahal itu yang padahal sudah disupervisi. Udah disupervisi, udah diserahin. Kalau kejadian Jakarta reklamasi. Nah, itu juga ini juga itu yang kena cuma satu anggota dewan dan satu direkturnya. Yang lain? Yang lain aman-aman aja. Ya. Pertanyaannya kenapa yang lain aman dan yang lain? Nah, itulah rumor-rumor itu seringkali dibilang ada tebang pilih atau penyelesaian di warung kopi mungkin. Di warung kopi. Iya. Jadi yang menyebabkan kenapa ini ditebang, kenapa ini dipilih. Itu. Itu yang nebangnya di warung kopi. Iya. Tapi begini juga. Sebenarnya menurut saya dari segi instrumen sudah mulai agak bagus, terutama sesudah revisi undang-undang KPK, bro. Kayak gitu. Kenapa? Ini mulai agak tertib. Kalau dulu ini kan istilahnya Fahri itu kan negara dalam negara kan, menjadi sangat berkuasa, menjadi maha benar lah kan, super body. Nah, situasi itu dulu itu kan juga misalnya ada tersangka seumur hidup sampai mati jadi tersangka karena tidak ada mekanisme SP3. Ya kan, tidak mekanisme delivery kasus pun misalnya itu rumit. Ya. Ininya. Nah, situasi semacam itu menurut saya memang idealnya ya kan KPK masa depan. Jadi KPK ini menurut saya perlu asal kan gitu. Iya. Asalnya apa? Ada tupoksi yang jelas antara misalnya kepolisian dan kejaksaan. Kalau dia menangani korupsi, ya korupsinya jangan juga misalnya korupsi kecil-kecil. Kayak gitu. Sekarang ini kan yang kita tengok misalnya dia sibuk membuat drama, sekian orang dimasukkan ke penjara. Ya kan, padahal nilainya sangat kecil. Kayak gitu. Nggak sesuai dengan biaya operasionalnya. Tidak sesuai dengan biaya operasionalnya. Ya kan, padahal banyak kasus-kasus besar yang tidak tersentuh. Itu, ya kan banyak sekali. Itu. Jadi kasus-kasus besar itu menurut saya itu yang harus ditelusuri. Penyidik di KPK ini tidak banyak yang orang hukum dan orang ekonomi. Iya, karena saking mungkin ya dalam tanda petik bisa dibilang disorientasi ya. Karena sekasus yang kelihatan kasat mata seperti BTS aja dia nggak bisa nggak nge. Padahal itu kalau kasus BTS itu kalau kita alur ceritanya itu bukan lagi pencuri, itu kelasnya udah rampok gitu. Barangnya nggak ada, fiktif. Kan apalagi KPK dengan dana yang sekian besar itu kan bisa dia minta BPKP untuk melakukan pengecekan, bener nggak nih di titik-titik ini, kan itu mudah ininya gitu. Contoh lain sebenarnya tidak harus ke situ. Sekarang yang lagi heboh-heboh ini ya kan urusan impor-impor ini. Iya kan? Ini kan urusannya sudah lintas negara. Di mana dia kerjanya? Iya kan? Sudah lintas negara, mulai impor ini, impor itu kayak gitu. Sudah lintas negara. Kayak gitu. Ya artinya kalau polisi ini kan harus pakai Interpol. Kalau dia kan bisa saja telusuri dengan pakai mekanisme lex spesialisnya dia ya. Penyadapan dan sebagainya. Ini terus yang kedua misalnya laporan-laporan PPATK, terus laporan-laporan dari BPK kan bisa dia ini. Jangan juga misalnya pakai model cepu seolah-olah. Padahal itu pesanan. Jadi kalau saya wakil kepala daerah, bro misalnya kepala daerah, saya ingin menggantikan bro, saya pesan dari pintu samping, ya kan, seolah-olah itu melalui laporan masyarakat, ya kan, agar bro ditangkap. Ya. Nah, kan mekanisme begitu. Apalagi ada mekanisme justice kolaborator bergaji yang dikasih kompensasi 200 juta kan, kayak gitu. Padahal, ya kan, ini yang dimaksud justice kolaborator ini bisa saja itu dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk bikin laporan seolah-olah ada ini. Kayak gitu. Padahal sudah dipesan. Bisa mengatasnamakan NGO, bisa mengatasnamakan apalah macam-macam itu. Apapun yang dilakukan KPK sebenarnya itu mengganggu kinerja Polri. Dan penegak hukum yang lain. Karena kenapa? Harusnya kasus-kasus besar ini memang benar. Saya sepakat dengan Gus Sawi. Kalau memang harus kasus-kasus besar saja atau ada spesialis kasus yang dia tangani.
Contoh misalnya di daerah, DPRD yang melakukan korupsi. Itu kan harusnya ya Polri saja melakukan itu. Ada Polres di Ada sana, kejaksaan, ada ada kejaksaan di kejaksaan sana, negeri. ada Kapolsek di sana. Nah, sedangkan KPK sendiri punya infrastruktur nggak sampai ke bawah ke sana? Di Polsek misalnya. Masalahnya kan ini, bro. Kemudian anggaran berbasis kinerja itu kan harus diukur dari berapa banyak yang ditangkap. Iya, makanya. Ya gitu. Kalau nyasar yang kasus besar-besar, yang sulit-sulit itu, mungkin setahun cuma bisa menangani satu kasus. Iya, Iya. kalau begitu dibubarkan saja. Kasih ke Polri lagi kan. Polri dan kejaksaan untuk apa lagi gitu loh, menghabiskan anggaran kok. Iya, memang harus dicari formulasinya. Iya. Artinya KPK itu apakah dilebur di kejaksaan, gitu kan? Seperti sarannya Lah, Mbak itu. Enggak, ini gitu kan ya. penyidik-penyidiknya Nah, kan dari kalau di kejaksaan kejaksaan. kan sudah ada jampitsu. Coba, ini penyidiknya dari kejaksaan, Iya. dari Polri. Mungkin dari TNI juga ada penyidiknya. Yang masuk. Ada, ada. ada rekrutmennya. Ya artinya kan KPK tidak bisa membentuk tersendiri Ya gitu tinggal loh. Untuk renumerasinya aja ya. Maksudnya honor-honornya itu yang dinaikkan di kejaksaan gitu kan. Kalau menurut saya jangan honor. Berbasis ini aja. Kamu nangani kasus, ya kan, dengan nilai berapa, ya kan, dan serumit apa, ya itu yang diapresiasi. Enggak, jadi begini. Hari ini kan masyarakat mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan Polri. Ini dari dulu, bukan sekarang aja, dari dulu. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan itu, kalau masih ada KPK, maka tidak akan kembali kepercayaan kepada Polri. Jadi harus dikembalikan ke Polri. Kembalikan ke kejaksaan. Lalu kemudian kenapa? Kita kontrol Polri itu gitu loh. LSM atau apa yang bisa kontrol Polri? Ya kan sudah ada Kompolnas. Iya, misalnya Kompolnasnya ada gitu loh. Ada Komisi 3 ya. Kalau menurut saya sini udah habis-habisin anggaran aja. Nggak apa lagi. Ya lebih bagus ya dibubarkan saja. Kalau saya kan begini, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam tanda kutip sebagai institusi itu kan akibat ulah oknum polisi-polisi di bawah. Sehingga ada persepsi ya kan polisi ini tidur saja nyusahin, apalagi polisi betulan gitulah. Itu ya kan. Jadi itu aja sebenarnya. Karena kenapa? Memang pada prakteknya ya kan tugas keseharian polisi ini urusan orang nyebrang jalan sampai urusan menertibkan pasar. Itu urusannya polisi. Iya, 21 tahun loh ini KPK hari ini. 21 tahun. Kalau 21 tahun luar biasa loh. Lamanya ini ad hoc ini. Ya, saya Sifatnya sepakat sementara. untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu. Andaikan pun memang harus dikasih jangka waktu, nggak bisa. Ya harus dikasih jangka. Misalnya kayak begini, misalnya ini udah 21 tahun betul. Kalau memang kita evaluasi menyeluruh, ini misalnya kita kasih jangka waktu lagi 10 tahun. Setelah 10 tahun ini KPK ubah. Tapi dengan tupoksi itu yang jelas. Bisa dilihat Betul. tidak polanya. KPK ini selalu heboh menjelang suksesi, Pemilihan ketua, pemilu. ya. menjelang pemilu. Apalagi sekarang ada perpanjangan. Ya apalagi sekarang udah ada ini kan. Perpanjangan Masa jabatan komisionernya. Ya jadi hasil judicial review toh. Jadi 5 tahun toh. Nah, jadi 5 tahun. Polanya itu kan selalu banyak penanganan kasus, ya kan, assassination karakter, bocornya sprindik kayak gitu. Iya. Itu biasanya terkait dengan agenda-agenda politik nasional dan daerah. Nah itu yang sebenarnya memang ya menurut saya Dewan Pengawas sudah harus lebih strict soal itu, kayak gitu loh. Jangan nunggu laporan juga. Karena kadang-kadang ini juga yang sering dilakukan oleh KPK ini adalah orang belum diadili sudah dihakimi di media. Iya. Mau dengan bikin publis ya kan di si A begini, si B begini gitulah, kayak gitu. Ini yang menurut saya asas praduga tidak bersalah itu tidak ini. Nah mereka lupa misalnya ya ketika sudah dipublis karakternya dibunuh ya kan, kan seolah-olah kemudian dia menjadi benar melakukan apapun gitu loh. Iya. Itu. Tapi memang mindset ini kan di luar dibangun begini. Kalau kita bilang bahwa KPK nggak diperlukan, itu langsung disebut pro koruptor itu. Mindsetnya nih. Ya, Bawah kan, LSM, bajer-bajernya itulah ya, kira-kira ya. Kan gitu kan. Cuma ini kan lembaga ini bukan lembaga suci. Ya kan betul. Memang misalnya jangan-jangan mereka anggarannya besar dipakai ngelola buzzer. Itu juga masalahnya, ya kan? Iya kan? Itu. Jadi berapa buat anggaran-anggaran LSM itu kan?
LSM ini, atau misalnya berapa dana yang didapat dari mana, Belanda ya? Di Belanda ya kan? Belanda, ya. Itu untuk apa kan? NGO asing ya kan? Itu yang gitu-gitu. Nah, ini yang memang saya sih sepakat itu. Jadi emang harus, jadi kalau dikasih jangka waktu kan itu jelas itu parameternya. Ya. Itu. Kalau sekarang ini dibilang ad hoc tapi nggak ada jangka waktu, ini kan kita lucu ini. Iya. Sampai kapan kita nunggu? Itu. Ya kan banyak yang ad hoc tapi tidak ada batas waktu. Iya. Ad hoc kok lama. Lama gitu kan. Iya kan? Sementara tapi lama. Ini overdosis sama. Enggak, kasihan lembaga negara yang dua ini. Polri dan Kejaksaan Agung. Yang memang diatur di itu ya. Iya. Ya, ada di konstitusi. Tapi memang ini KPK memang harus lebih berfokus kepada penanganan kasus-kasus yang rumit, melibatkan banyak instansi, ya kan? Melibatkan kejahatan transnasional. Menurut saya harus ke situ. Karena dia misalnya dikasih kewenangan yang lebih dengan biaya yang lebih. Kayak gitu. Jangan menjadi sekelas Polsek atau sekelas Polres. Iya. Kayak gitu. Itu. Ini jangan-jangan kalau nggak bisa dihentikan nanti kepala desa juga di OTT sama KPK ini. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Lah, dana desa. Kan dana desa 1 miliar, Bos. Kalau batas yang bisa ditangani 1 miliar, udah bisa itu. Kan kacau ini ya kan. Kalau padahal untuk jalan kepala desa orang bisa habis 5 miliar. Apa namanya, memang ya kita harus evaluasi lah, kalau intinya gitu ya. Intinya harus dievaluasi. Ya, tidak boleh dibiarkan langgeng gitu kan, seolah-olah nggak ada yang kontrol gitu loh. Kan begini, KPK ini bebas membaca LHKPN. LHKPN dari pimpinan sampai stafnya di KPK itu, LHKPN-nya dilaporkan kemana? Kita tidak pernah tahu. Atau orang yang sudah pensiun sesudah sekian tahun, ya kan? Kita tidak pernah bisa lacak itu. Kayak gitu. Iya. Karena kan begini, kejahatan itu biasanya dia sembunyikan sekian tahun. Nanti kalau sudah orang publik sudah mulai lupa siapa dia, kayak gitu, baru nanti diambil itu hasil kejahatannya itu. Kayak gitu. Nah, itu seharusnya ada mekanisme itu. Bahwa memang kalau dia orang suci, ya suci seumur hidup. Jangan juga suci ngumpetin. Iya. Iya kan? Kayak gitu. Iya kan? Suci hanya citra kan kayak gitu. Iya. Itu. Pemirsa sekalian, dari bincang-bincang Bandit Kota malam hari ini bisa kita sederhanakan bahwa KPK itu diperlukan dengan catatan, satu, dia bisa menjadi lebih profesional, lebih akuntabel, artinya lebih terbuka ya, lebih transparan, dan bisa menangani kasus-kasus yang lebih spesifik. Jangan kelas Polres dan Polsek. Independen. Dan independensinya itu harus terukur. Jangan tebang pilih dan jangan terima pesanan kasus. Yang kedua, kalau itu semua tidak terpenuhi, idealnya KPK sebagai lembaga ad hoc, ya disudahi saja, kembalikan ke kepolisian dan kejaksaan. Itu saja dari kami, Bandit Kota, cara berpikir para bandit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.